Stefano Lillipali berbicara kunci suksesnya hingga bisa dipanggil lagi ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Ia mengaku siap kapanpun dibutuhkan oleh skuad Garuda. Lillipali masuk ke dalam daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melakukan pemusatan latihan atau TC di Bali pada tanggal 26 Mei 2025. Vano mengatakan memang berusaha memberikan kontribusi terbaiknya bersama Borneo FC di level klub. Jadi hal itu akan membuatnya dalam kondisi terbaik saat mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Saya fokus untuk Borneo FC, tetapi untuk timnas Indonesia saya selalu siap, kata Lillipali, sumber laman resmi PT LIB Senin 19 Mei. Walau dipanggil atau tidak, saya tetap bangga, imbuh mantan pemain FC Utrecht tersebut. Lillipali sudah mencatatkan 5 gol dan juga 2 assist dalam 22 pertandingan di Liga 1 24-25. Ya, dia kini masuk dalam daftar panggilan karena dibutuhkan di posisi gelandang serang. Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan melawan timnas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu timnas Indonesia akan melawan timnas Jepang. Pertemuan kedua tim akan tersaji di Stadion Panasonic Stadium pada Selasa 10 Juni 2025. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Mereka meraup 2 kemenangan, 3 hasil imbang dan 3 kekalahan dari 8 laga. Bintang timnas Indonesia Miss Haikes mendapatkan banyak kritikan karena dinilai main jelek saat laga melawan Ajax Amsterdam hingga akhirnya ditarik di babak kedua. Namun pelatih FC Twente Joseph Oosting membantah tudingan tersebut dan menegaskan alasan Haikes diganti karena kondisi pemain. Ya, FC Twente ditekuk oleh Ajax Amsterdam 0-2 di pekan terakhir Liga Belanda 24-25. Pertandingan tersebut digelar di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Belanda pada Minggu 18 Mei 2025 yang lalu. Dalam laga tersebut, Miss Haikes digantikan pada awal babak kedua, atau tepat setelah jeda pertandingan selesai. Pemain timnas Indonesia tersebut hanya bermain 1 babak dan juga digantikan oleh Alex van Horenbeek. Miss disebut-sebut ditarik keluar karena permainannya yang buruk pada paruh pertama. Pengamat sepak bola Kenneth Perez bahkan menyebut Miss bodoh dan menyebabkan terciptanya gol pertama. Namun demikian, Oosting nampaknya menepis anggapan tersebut. Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa Miss Haikes ditarik keluar karena mengalami masalah ketegangan otot. Dia juga tidak dalam kondisi yang baik dan dia sendiri mengetahuinya. Tetapi dia juga mengalami ketegangan di otot paha belakangnya, ungkap Oosting, sumber 20 fans Selasa 20 Mei. Itu sebagian ada hubungannya dengan itu, tetapi lebih pada pangkal pahanya yang kaku, sambungnya. Oosting mengakui tindakannya merupakan pencegahan dini mengingat Miss Haikes pernah cedera cukup lama. The Tuckers pun kehilangan sosok palang pintu ketika Miss Haikes cedera. Tentunya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Oosting patut untuk diapresiasi, mengingat Miss Haikes masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk melawan China dan juga Jepang. 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan digelar dalam waktu dekat. Skuad Garuda akan terlebih dahulu menjamu China pada tanggal 5 Juni, kemudian bertandang ke Jepang pada tanggal 10 Juni 2025. Media asal China 163.com meledek timnas Indonesia bukan tim dari Asia Tenggara. Hal itu karena hadirnya 19 pemain naturalisasi yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk melawan China di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia akan melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Demi memenangkan laga yang begitu krusial tersebut, timnas Indonesia sudah memanggil 32 nama, di mana 19 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang gencar menaturalisasi sejumlah pemain keturunan, yang kebanyakan berasal dari Belanda. Jumlah pemain naturalisasi yang begitu banyak itu membuat media China sedikit khawatir. Media China tersebut bahkan tak menganggap lagi timnas Indonesia bagian dari Asia Tenggara. Media 163.com merasa skuad Garuda lebih layak disebut tim dari Belanda karena saking banyaknya pemain keturunan dari negeri kincir angin tersebut yang memperkuat timnas Indonesia. Media 163 tahu alasan PSSI gencar menaturalisasi sejumlah pemain keturunan di Eropa. Salah satunya adalah berharap para pemain naturalisasi tersebut bisa membantu Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Melihat skuad timnas Indonesia, maka Anda tidak bisa menganggap mereka sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih banyak disebut tim asal Belanda.
Bunyi keterangan media China 163 dikutip pada Selasa 20 Mei. Timnas Indonesia saat ini melakukan program naturalisasi besar-besaran. Target utama mereka jelas, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Tambah keterangan media asal China tersebut. Wajar memang jika media China sampai kaget melihat skuad Garuda untuk melawan tim Dragons pada Juni nanti. Bisa dikatakan hampir setengah lebih skuad yang dipanggil untuk melakukan pemusatan latihan atau TC di Bali, yakni untuk melawan China dan juga Jepang merupakan pemain hasil naturalisasi. Namun upaya PSSI tersebut sejauh ini berjalan sesuai arah karena kans Garuda ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, baik itu via dua tim terbaik atau melalui jalur peringkat ketiga atau keempat di grup C. Saat ini Timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat dengan 9 poin, beda 1 angka saja dari Arab Saudi di posisi ketiga, dan tertinggal 4 poin dari Australia yang menempati urutan kedua. Andai menang melawan China, dan di laga lain Bahrain kalah melawan Arab Saudi, maka pasukan Patrick Kluivert sudah pasti mengamankan posisi 4 besar. Jadi tiket ronde keempat sudah di tangan. Tiket laga Timnas Indonesia versus China di Stadion Utama Gelora Bung Karno resmi sold out. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun berterima kasih atas antusiasme pendukung Garuda atas laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan China di laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI menyediakan sebanyak 70.000 kursi dari 76.000 kapasitas stadion untuk menonton langsung laga tersebut. Penjualan tiket dibagi dalam 2 tahap dan sudah terjual habis per hari ini Selasa 20 Mei. Erick Thohir mengapresiasi antusiasme supporter untuk mendukung langsung skuad Garuda. Ex-pemilik Inter Milan itu pun tidak sabar menanti SUGBK bergetar karena atmosfer supporter Timnas Indonesia. Terima kasih untuk antusiasme yang luar biasa untuk mendukung Timnas Indonesia, kata Erick Thohir dari akun Instagram pribadinya @erikthohir Selasa 20 Mei. Sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno, sambungnya. Ya, pertandingan Timnas Indonesia melawan China bakal menjadi laga yang krusial, sebab pertandingan tersebut bisa jadi menentukan nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Belanda Voetbalzone menyebut Alex Pastoor sebagai kandidat kuat pelatih Ajax Amsterdam. Apakah tangan kanan Patrick Kluivert itu akan meninggalkan jabatannya di Timnas Indonesia? Ya, Ajax Amsterdam baru saja berpisah dengan pelatihnya Francesco Farioli. Pelatih asal Italia itu baru semusim menukangi The Golden Zones, tetapi memilih untuk tak memperpanjang kontraknya. Pada musim 2024-25, Farioli memang gagal membawa Ajax bersinar. Mereka tak merengkuh trofi apapun, termasuk kalah dalam perebutan gelar juara Liga Belanda dari PSV Eindhoven. Setelah kepergian Farioli, Ajax tentu segera mencari pengganti untuk mengisi kekosongan. Voetbalzone menyebutkan 11 nama yang bisa menjadi kandidat kuat. Di antara 11 nama itu salah satunya adalah Alex Pastoor. Pria berusia 58 tahun tersebut saat ini berstatus sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Voetbalzone mengungkapkan Pastoor memang mempunyai mimpi untuk melatih Ajax. Namun demikian, hal itu tak pernah terwujud hingga dirinya kini bertugas di Timnas Indonesia. Biarkan saya dan Michael Reiziger bermain di Ajax bersama-sama dan kami akan benar-benar menghasilkan sesuatu yang hebat, kata Alex Pastoor dalam sebuah wawancara dengan Angel Mendokbek dikutip dari Voetbalzone Selasa 20 Mei. Meskipun demikian belum diketahui apakah Pastoor mampu mengambil peran ini, mengingat ia masih mempunyai kontrak bersama PSSI sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Apalagi saat ini Pastoor sedang berupaya untuk mengantar Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menyisakan 2 laga melawan Timnas China dan juga Timnas Jepang. Selain Pastoor, Voetbalzone menuliskan 10 nama lain sebagai kandidat pengganti Farioli. Mereka adalah Erik ten Hag, Paul Simonis, Marcel Keizer, John Heitinga, Michael Reiziger, Kasper Hjulmand, Ron Jens, Frank de Boer, Pepijn Lijnders, dan juga Kyle Knutsen. Media asal Belanda Voetbal Premier mengabarkan Simon Tahmata akan bergabung dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert di tim nasional Indonesia. Bahkan media Belanda itu melaporkan legenda Ajax Amsterdam tersebut sangat antusias dan tak sabar segera bergabung dengan timnas. Simon Tahmata santer dirumorkan akan menjadi kepala bidang pemantau bakat atau Head of Scouting Timnas Indonesia, dan kabar ini berhembus lewat laporan media Belanda Voetbal Premier. Selama 10 tahun dalam kurun 2014-2024, Simon membantu Ajax Amsterdam untuk mengorbitkan pemain-pemain muda berbakat. Setelah itu Tahmata belum mendapatkan peran baru lagi di dunia sepak bola internasional.
Menurut laporan Ayakwan, Tahamata sudah tidak sabar bergabung dengan timnas Indonesia. Tahamata disebut-sebut akan mengeluarkan kemampuan maksimal di skuad Garuda. Dia benar-benar menantikannya, kata seorang juru bicara kepada 85, dikutip dari Ayakwan Selasa 20 Mei. Untuk kedua tim nasional, ia akan segera bertanggung jawab atas bakat dan pemain baru. Semua orang di Indonesia sangat menghormatinya sebagai pribadi, nama, karya, dan masa lalunya. Sambung juru bicara itu, mereka akan segera memberinya semua ruang untuk bekerja demi tujuannya, menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi, tutupnya. Sehubungan dengan itu, anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga masih belum bisa memastikan kebenaran rumor Saiman Tahamata gabung timnas Indonesia. Namun Arya Sinulinga tak menepis kabar tersebut. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.